Sekarang kita masuk ke Yesaya 53, coba. Nubuatan dalam Yesaya, sebelum masuk Yesaya 53 ya, nubuatan dalam Yesaya. Saudara, nubuatan di Alkitab dari kelahiran Yesus sampai kematian Yesus itu ada semua. Saya hanya mengutip sedikit saja yang terkenal ya. Saya hanya memberikan highlight yang terkenal saja, tapi banyak sekali nubuatan itu. Sebelum masuk yang Yesaya, tapi nggak apa-apa ya, dari Yesaya dulu nih. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Yesaya 7:14. Maka dikenapi di dalam Matius 1 ayat 18. Sebelahnya itu ya. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berzina dong. Ini dong itu loh. Terus Muhammad mengklaim, wah, Islam itu justru mengklarifikasi waktu Yesus dibully. Maria dibully karena berzina. Saudara, zaman itu saudara tidak ada yang tahu bahwa Maria sudah mengandung bukan dari Yusuf. Mereka baru tahu, orang Yahudi ini baru tahu setelah tahun 100. Sebelum tahun 100, perjanjian baru belum ditulis, yang tahu hanya orang-orang Kristen saja, orang Yahudi juga nggak baca. Ya, bahkan Toledot Yesus baru ada tahun 200 yang berkata bahwa Yesus adalah anak hasil perzinahan. Yesus Pandera itu ya, Yesua Pandera adalah karena ibunya Yesus diperkosa sama seorang tentara Roma yang namanya divisi Legion Pandera yang pakai singa itu ya, pakai jubah singa, singanya taruh di atas kepalanya dia. Itu baru ada hampir abad ketiga, tahun 270-an. Artinya di zaman Yesus tidak ada tuduhan kepada Yesus. Anda lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu, tidak ada tuduhan kepada Yesus adalah anak perzinahan. Tidak ada, saudara. Ya. Lalu Islam mengklaim Maria itulah di pohon korma karena dia habis dibully sembunyi karena malu. Ini agama compong, saudara. Dia tidak tahu sejarah. Maklum, memang goblok nabinya buta huruf. Dia tidak tahu sejarah, cuman katanya. Jarene kulake jarene hasilnya pokoknya kowe orang andel tak sembeli, kawan orang andel tak sembeli kawan. Compong ini saudara, agama compong. Sebelum tahun 200, sebelum abad ketiga, tidak ada satupun orang tahu bahwa Maria mengandung bukan dari Yusuf, tetapi dari Roh Kudus. Makanya di dalam Lukas 3, orang taunya Yesus ini anak Yusuf. Anggapan orang, menurut orang-orang, Yesus ini anak Yusuf. Karena sebelum abad ketiga, tidak ada satupun orang yang tahu bahwa Yesus bukan anaknya Yusuf, tapi langsung dari Roh Kudus. Baru abad ketiga, orang Yahudi baca Perjanjian Baru, mereka baru ngerti bikinlah Toledot Yesus yang kemudian sama Muhammad sok-sokan membelain pahlawan kesiangan, bukan pahlawan kesorean. Muhammad itu pahlawan kesorean. Aduh, udah basi, udah bau Muhammad. Kamu baru ngomong Yesus katanya anak Cina. Lalu Maria yang membela diri sampai lari-lari ke pohon korma sampai merojol. Nah itu ya saudara ya. Dari situ kamu saja sudah tahu dari situ bahwa Al-Quran itu hanya kebohongan saja. Sok tahu, kayak Donditan sama persis kayak si Umar kemarin. Sok tahu saudara, kayak Zakir Naik. Orang Islam itu sok tahu. Lihat. Ya, suatu tunas keluar dari tunggul Isai. Coba lihat saudara ya. Ketika dikatakan Yesus ya, orang Nazaret, apa maksudnya saudara? Nabi mana yang mengatakan Yesus orang Nazaret? Nabi terakhir adalah Maleaki. Kota Nazaret baru ada sekitar tahun 100 atau tahun 150 paling lama sebelum Yesus. Tahun 100 atau tahun 150. Tidak ada kota Nazaret di zaman perjanjian lama. Ya, zamannya para nabi. Lalu nabi mana? Ternyata yang dimaksud adalah bukan sebuah kota, tapi kata Nazaret itu berasal dari kata Nozri, yang artinya apa? Tunggul.
ya pokok tunggul yang mau tunas itu loh, sproutnya itu ya, sprout Isai, itulah notsri. Inilah hanotsri, ya. Yesus akan disebut hanotsri, ya keturunan Daud, keturunan Isai. Itu yang dimaksud ya. Jelas ya. Bagi kalau Anda nanya orang Islam, Matius 2:23, dari mana? Dari ini. Ya dasarnya ya. Jadi bukan kota. Hanotsri itu bukan orang dari kota Nazaret, bukan ya. Bukan, tapi Yesus adalah keturunan Daud, keturunan Hanotsrinya Daud, Hanotsrinya Isai. Yang dimaksud adalah itu ya. Terus Yesaya 61 ayat 1 ya, Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ini penggenapannya ada di sini, Lukas 4 ya. Ya, ayat 18 kutipannya sama. Lalu ia mulai mengajar mereka, pada hari genaplah naskahnya waktu kamu mendengarnya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Siapa yang mengurapi Yesus? Katanya Donitan. Siapa yang mengurapi Yesus? Saudara, Yesus menjadi imam bukan diurapi dengan minyak seperti Harun, seperti manusia dengan aturan Harun, aturan Lewi. Yesus menjadi imam aturan Melkisedek, diurapi oleh Roh Kudus. Karena ketika minyak urapan itu dituangkan, maka berkuasalah Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan itu adalah pengurapan dari sorga. Minyak itu adalah pengurapan dari otoritas manusia yang di atasnya. Minyak adalah otoritas dari manusia. Surga memberikan otoritas berupa Roh Kudus. Makanya waktu Yesus dibaptis Yohanes, ada pengurapan dari surga, yaitu Roh Kudus turun ke atas Yesus. Siapa yang mengurapi Yesus? Bapa sendiri, saudara. Diurapi dengan Roh Kudusnya. Ya. Karena pengurapan minyak, waktu habis urapi minyak, 1 Samuel 8:16 ya. Contohnya ya, 1 Samuel 16. Daud diurapi menjadi raja, ya kan? Lihat ya, Saul mengambil tabung tanduk berisi minyak, mengurapi Daud. Lihat ya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi ketika minyak itu dituangkan oleh manusia, maka Roh Kudus itu yang dari sorga turun. Sama Yesus dalam mana? Misalnya ini Lukas. Ketika seluruh orang banyak itu dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis dan terbuka langit, maka turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ya, sama kan tadi dengan 1 Samuel 16 tadi, dikasih minyak, lalu Roh Kudus turun. Yesus habis dibaptis, Roh Kudus turun. Pengurapannya dari surga menurut Melkisedek. Ya, pengurapan Yesus sebagai imam, ya, bukan sebagai dasar dari Harun, tapi dari Melkisedek. Melkisedek ya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturannya Harun. Ya. Jelas ya? Waduh. Terus lanjut. Nubuatan ya, masih dalam Yesaya nih. Nah, sebentar, ini yang 53 nanti kita skip dulu ya. Kita masuk dulu nubuatan para nabi dulu. Ya. Tetapi engkau, nah ini kemarin yang jadi ribut ya, si Donditan sama si Budi Asali kan. Tetapi engkau Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaan sudah sejak purbakala. Lalu si Donditan berkata bahwa ini adalah Rut. Ya. Menurut tafsirannya para orang-orang Yahudi. Tadi Anda lihat ya, tafsir orang Yahudi itu bisa macam-macam. Mau Yahudi yang mana nih yang kamu mau? Semua orang Yahudi punya tafsir sendiri, saudara. Salah satunya ya tadi itu adalah Rut.
Tetapi lihat ya, daripadamu akan bangkit. Ya. Nah, si Budi Asari itu bagus tuh jelasinya. Nubuatan itu ya buat masa mendatang. Ya. Ingat ya. Yesus ini tahun 4 BC sampai tahun 30 AD. Daud ini tahun 1000. Bentar. Ya nggak apa-apa ya. Daud, sebentar Mika dulu ya. Mika ini tahun 800 BC. Daud ini tahun 1000 BC. Ruth tahun 1100 BC. Kurang lebih ya. Coba dari Mika ke Ruth, saudara. Ini berarti mundur ini. Iya kan? Berarti mundur. Mika, bahkan kalau bilang cerita tentang Daud pun masih mundur, saudara. Jadi Mika sedang menubuatkan yang akan datang, future. Karena bentuk kata nubuatan tadi, bentuknya adalah kal imperfect yang belum terjadi. Mika. Jadi Mika pasti setelahnya Yesus. Ya mungkin si Yudas Makabe. Yudas Makabe itu pernah disebut Mesias ya. Ya kan? Tapi kan bukan. Bukan Yudas Makabe. Karena Yudas Makabe tidak lahir di Bethlehem. Makanya disebut Yesus. Nah, tadi penjelasan bahwa Bethlehem adalah keluarga dari Lechem. Ya. Benar nggak salah? Nggak salah, saudara. Tidak salah. Keluarga dari Lechem adalah klan terkecil. Mengapa? Karena Ruth adalah orang Moab. Ini tidak salah. Yang salah adalah kemudian dia balik. Jadi dia harusnya maju. Memang Bethlehem, memang Ruth adalah anak-anak yang Ruth itu adalah klan terkecil. Bethlehem itu klan terkecil, nggak salah. Tetapi itu lagi cerita the future, bukan mundur. Karena itu adalah kal imperfect, bukan lagi cerita Daud. Maksudnya si Donditan kan si Ruth lagi cerita Daud itu. Ya kan? Si Mika 5 ayat 2 kan cerita tentang nubuatan tentang Daud yang adalah Mesias. Bukan, ya, tetapi itu lagi cerita the future karena bentuknya kal imperfect. Ya. Emang ya Mika 5. Shall come forth, ya. Ya, kata ya akan lahir bagimu shall come forth, ya, ini adalah verbnya kal katal, ya, tapi imperfect, belum terjadi, saudara. Imperfect, kalau perfect kan sudah terjadi, imperfect itu belum terjadi. Ya, jadi belum terjadi. Jelas ya? Nah, kita balik. Ya, ini Matius 2 ayat 56 ya. Ya, ini penggerapannya ini yang paling tepat, nggak ada lagi, saudara. Anda mau cerita yang mana lagi? Lalu bersoraklah dengan nyaring, hai putri Sion, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang, ia adil menggunakan seorang keledai muda. Sama ya, Yesus naik keledai muda. Tepat, saudara. Nubuatannya. Jadi Yesus bukannya nggak sengaja, Yesus harus membuat itu seperti itu. Fix. Naik keledai beban yang muda. Ya, bukannya tanpa sengaja, ya pokoknya dibikin supaya memang begitu urutannya. Karena Yesus kan harus menggenapi Torah dan kitab para nabi.
Ya, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang paling karib. Bunuhlah gembala sehingga domba terserai. Yesus sendiri yang berkata, ya, malam ini kamu semua tergoncang imannya, ada tulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Yesus sendiri yang mengatakan dan mengutip ayat itu. Jadi nubuatan itu memang seperti itu bentuknya. Yesus mengingat, oh ingat kamu. Nah, dia mengutip perjanjian lama akan terjadi seperti ini. Lihat, bersorak-sorailah dengan jaring, hai putih Sion. Lihat rajamu datang. Oh ini tadi sudah ya. Oh ini tadi ya. Yesus dengan keledai tadi mulut-mulut bayi. Nah, ini tadi sudah. Nah sekarang kita lihat ya. Yesaya 53. Ia dihinani. Oh, siapa bilang Yesus dihina dan dihindari? Katanya Donitan. Loh, ini adalah penderitaan Yesus, saudara. Di Yesaya 52 ayat 13, Targum Jonathan, ya. Ini dimulai dari Yesaya 52 ayat 13, Targum Jonathan. Yaitu apa, saudara, kalau Anda buka Yesaya 52. Ya, ayat 13 ya. Sesungguhnya Mbak berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Loh, mana? Mana katanya, mana ada Mesias di situ katanya si Valen Umar itu ya. Judulnya hamba Tuhan yang menderita. Itu artinya sebelumnya kan Yesus dinubuatkan baik, baru nanti ada nubuatan penderitanya Yesus. Jadi bukan Yesus ditolak dari awal, enggak. Dari awal Yesus tidak ditolak. Tetapi pada saat penderitaan itulah Yesus ditolak. Kalau Anda ya waktu Anda bukan siapa-siapa Anda ditolak sudah biasa. Kalau Anda dari orang terkenal dielu-elukan, tiba-tiba kamu ditolak sama orang yang mengeluhkan kamu, itulah penolakan yang amat sangat, saudara. Di mana ada kata Mesias di sini katanya kan? Nah, kan ini kan tentang Mesias. Mana ada kata Mesias di situ? Makanya ditunjukkan di dalam Targum, saudara. Ya, dalam Targum ditunjukkan. Mana Targum Yonatan? Nah ini ya, Nah ini Targum Yonatan ya. Behold my servant ya. Ya, ho yatislakha. Ho yatslach. Abdi Mesiaha Yerum Veyiskei Veyitkov Lakada. Lihat, Abdi Mesiah, hambaku yang diurapi. Di bahasa Indonesia-nya nggak keluar, saudara. Tetapi kalau Anda melihat Targum Jonathan, malah justru ada bahwa itu adalah Mesias, tentang Mesias, Mesias yang menderita. Ditunjukkan ya, rupanya ditunjukkan. Sebenarnya kalau Esra Soru ngerti pakai Sefaria, itu ada terjemahannya ya, seperti ini tadi ya. Jelas ya saudara ya, ada ya. Jadi ada Mesias, itu adalah pendeta Mesias kemarin, makanya si Umar langsung KO ya. Ada jelas ya ayatnya ya, udah saya bacain tadi. Lalu, jadi itu nggak jadi masalah ya, Yesaya 53 ini. Jadi ketika ia dihina-dihindari orang, lihat ya, dalam ayat ini, kemudian coba lihat. Ia melepaskan orang yang dimasukkan dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan, sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus malah diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Itulah penderitaan Mesias. Ya, lalu katanya sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sama ya, Matius. Ya, Matius 8 berkata, menjelang malam dibawalah pada Yesus orang kerasukan setan, orang dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang meminggung kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya. Lihat, ia dianiaya tetapi tidak membiarkan diri ditindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Nah, lihat ayatnya, Yesus tetap diam.
Lalu imam besar demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ya, kenapa waktu itu orang Yahudi takut, saudara? Karena sudah terjadi pemberontakan-pemberontakan yang mengklaim dirinya Mesias dan mereka makin ditekan oleh orang Roma. Jadi kalau Yesus, kalau kamu ngaku Mesias, ayo perang sama kami, angkat senjata. Itu maksudnya si orang Yahudi ini. Yesusnya nggak mau angkat senjata. Yesusnya tidak mau angkat senjata, saudara. Tidak mau angkat senjata. Bahkan perjuangan para rasul yang memberitakan ajaran Yesus tanpa pertumpahan darah. Beda dengan Muhammad. Dari awal Muhammad saja sudah pertumpahan darah. Tetapi Yesus tidak pernah menumpahkan darah siapapun. Para rasul tidak pernah sampai dengan tahun 300. Tidak ada pemberitaan Injil dengan menumpahkan darah orang lain supaya jadi Kristen. Nggak ada, saudara. Ya, maunya orang Yahudi, kalau kamu Mesias, ayo perang sekalian, kayak Simon Bar Kokhba itu. Ya, kayak Yudas dari Galilea, Theodeus, segala macam. Maunya orang Yahudi begitu. Yesus ngaku dirinya Mesias, pengikutnya banyak, menghasut orang banyak percaya, tetapi akhirnya ngajarin orang Yahudi untuk jangan melawan Roma, jangan perang. Itu membuat orang Yahudi, para imam-imam ini marah. Coba bayangin ya, itu yang lagi di Indonesia, kamu mau perang nih ngelawan orang Islam, tiba-tiba saya bilang jangan membunuh. Lalu Pak Teddy, oh enggak, kita harus angkat senjata, wah ya. Pak Teddy kan bilang begitu kan. Saya bilang nggak bisa begitu. Coba kalau saya lagi di Indonesia, kita lagi dalam kondisi darurat, tiba-tiba si Pak Teddy ini memimpin, ya, kita lagi perang nih kayak Poso Ambon. Pak Teddy kan pemimpin pasukan jihad, misalnya kan, jihad Kristen. Kita harus perang, angkat senjata. Saya bilang nggak boleh begitu, kita tidak boleh angkat senjata. Walaupun saya keras kan, tapi saya kan tidak boleh angkat senjata. Yesus kan keras, saudara. Tapi nggak boleh angkat senjata. Kira-kira terus orang-orang gimana, saudara? Marah nggak sama saya? Jangan angkat senjata. Atau dia mau angkat senjata kayak di Ambon. Marah, saudara. Akhirnya kan angkat senjata kan? Itulah yang mau dimaui oleh orang Farisi ahli Taurat. Di zaman itu mereka mau langsung angkat senjata. Makanya terjadi tahun 70 itu. Ya kan? Terjadi pemberontakan. Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, tahun 135 Simon Bar Kokhba bikin lagi, hancur lagi, saudara. Itu yang dimaui orang Yahudi. Yesusnya memimpin perang langsung, tapi mereka lupa bahwa Yesus itu adalah membawa damai. Dan selama 300 kekristenan, 300 tahun, ya, tanpa pertumpahan darah, tanpa menumpahkan darah musuhnya, tiba-tiba Kristen menjadi agama dunia, saudara. 2/3 dunia menjadi Kristen. Tahun 300 itu. Kan beda kan? Perspektifnya itu loh. Makanya ditolak. Orang Yahudinya juga nggak salah. Saudara, zaman itu ya nggak salah mereka. Mereka berpikirnya kalau kamu Mesias sedang perang sama kita. Jangan diem saja Yesus. Makanya ada Yesus Barabas, ada Yesus yang disebut Kristus. Yesus Barabas ini disuruh bebaskan ya. Ini kan dia kan seorang pemberontak. Yesus Barabas itu kan pemberontak, saudara. Ya, bukan sembarangan. Coba Anda lihat. Yesaya 53 ayat 12 itu ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi Mesias itu akan mengalami kematian ya. Dan terhitung di dalam kawan pemberontak. Itu yang dimaui oleh orang Yahudi. Yesusnya perang, saudara. Makanya, coba lihat ya. Lukas 23:19. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota karena pembunuhan. Jadi harusnya Barabas, mereka bebaskan Barabas. Siapa tahu Barabas bisa memimpin perang lagi. Makanya mereka mau Yesus Barabas, Yesus Kristusnya dikorbanin. Salah nggak orang Yahudi? Kalau Anda hitung-hitungan politik, ya nggak salah. Orang Yahudinya memang jeblosin Yesus supaya bisa tuker-tukeran sama Yesus Barabas. Supaya Yesus Barabasnya bisa perang lagi. Ya Yesus Kristusnya kan nggak mau perang.
Maunya kan nyembuhin orang Roma, disembuhin malah orang Romanya. Ya kan? Maunya damai-damai, nggak mau. Ya. Loh, Lukas 22. Jawab mereka, satu pun tidak, katanya. Sekarang siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian yang punya bekal. Siapa yang tidak punya, hendaklah ia menjual jubahnya, membeli pedang. Buat apa? Buat bunuh. Nah, ini salah. Budi Asalin jawabnya salah. Ya, metafora, bukan. Kenapa harus ada pedang? Di zaman itu, kalau kamu punya pedang, maka kamu akan dianggap subversif. Kayak sekarang kamu di Indonesia punya senjata api, nggak pakai izin, kamu masuk penjara, saudara. Undang-undang subversif, makar, melawan pemerintah, pemberontakan. Ya, ia akan terhitung di antara pemberontak. Ini tadi ya. Sebab apa yang tertulis tentang aku? Tuhan, ini 2 pedang. Cukup. 2 situ sudah cukup. Kenapa? Satu muridnya Yesus adalah orang zelot, pemberontak, orang zelot. Yesus Barabas itu orang zelot, saudara ya. Orang zelot, pemberontak kan? Ada ini kan? Yesus Barabas ini kan? Simon, ada Simon orang zelot itu, dan ada Yesus. Cocok kan? 2 pedang kan? Pemberontak. Nah itu loh maksudnya. Kenapa harus sama seperti Yesus disebut orang Nazaret? Dia harus tinggal sebagai Hanotsri, tapi dia juga tinggal di kota Nazaret. Hanotsri, ya sama saja. Yesus disebut pemberontak karena dia punya pedang. Pilatus berusaha membebaskan dia, tetapi orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Yesus itu dihukumnya disalib, saudara. Kenapa bukan dirajam pakai batu? Karena tuduhan yang dikenakan pada Yesus adalah memberontak melawan Kaisar. Secara politik, tujuannya untuk mengelabui. Ini Yesus tuh yang mau memimpin pemberontakan, lalu mereka mempersiapkan pemberontakan yang lain. Yesus jadikan tumbal. Ya, Yesus jadikan tumbal. Bukan asumsi, saudara. Memang itulah begitu, karena Yesus Barabas ini adalah pemberontak. Daripada bebasin Yesus, mendingan bebasin Yesus Barabas yang sudah pasti perjuangannya diterima oleh akal sehat mereka. Kalau perjuangannya Yesus mengampuni musuh, nggak bisa diterima sama mereka. Nggak bisa mereka terima suruh mengampuni musuh. Disuruh mengampuni musuh, ngasih makan orang Roma, ngasih makan orang yang musuhin kamu. Nggak bisa terima orang Yahudi. Itu pengajaran yang sangat absurd katanya imam-imam Yahudi ini. Walaupun ternyata Hillel, Shammai, Akiva pun mengajar yang sama, tapi mereka nggak nangkep. Jangan balas dendam ya. Mereka nggak nangkep itu, saudara. Jadi itu penjelasannya itu, Yesaya 53. Ya. Hari ini kamu tanya orang Yahudi, dan kamu suruh dia mereka baca baik-baik, kamu jelaskan, jangan bawa Trinitas Oneness. Mereka akan percaya Yesus. Walaupun tidak mudah, karena sudah di framing dulu. Saya ngomong sama dosen saya nggak nyambung. Sebenarnya saya bukan Kristen yang itu. Kamu nggak anggap saya Kristen pun nggak mau. Profesor saya menganggap kalau yang Kristen ya itu Tunggal Oneness itu yang membuat mereka dipersekusi sama orang Kristen. Yang nggak tahun 365 sampai tahun 435 kan mereka tidak boleh lagi merayakan tradisi Yahudi. Mereka pikirnya Kristen ya itu. Sampai hari ini namanya Kristen ya itu. Mereka lupa bahwa Kristen itu bukan itu. Itu adalah ajarannya organisasi gereja. Yesus nggak mengajarkan itu. Jadi kembalikanlah Yesus kepada Alkitab. Jangan bikin istilah-istilah sendiri Tritunggal Oneness. Orang Yahudinya bingung, kamunya bingung, orang Yahudinya bingung. Orang Islamnya tambah bingung lagi. Akhirnya adalah daripada bingung kita bikin tafsir sendiri, kita ajarkan lagi. Ya, orang Islam akhirnya pakai yang Yesus katanya megang-megang anunya keledai. Itulah Yesus yang di dalam Al-Quran. Ya, Yesus yang di dalam Al-Quran, katanya Yesus nganu anunya keledai, saudara ya. Clear ya, saudara ya. Waduh, aneh-aneh. Luar biasa. Kalau Anda baca Yesus yang di dalamnya, ini salah satu contohnya. Ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi sebenarnya Yesus yang Anda pahami dari gereja, dengan Yesus yang Anda baca di dalam Perjanjian Baru, itu sudah beda loh, saudara.
Ya, Tritunggal Oneness itu bukan Yesus yang di Perjanjian Baru, tetapi Yesus yang dipahami oleh orang pagan. Ya, jadi kacau sekali kan, Yesusnya kan beda banget kan dengan yang saya jelaskan kan. Anda harus lihat dari perspektif asal usulnya ini loh, dari mana ayatnya ini. Makanya bacalah Alkitabmu baik-baik, saudara. Ya, jangan mau diframing dengan dogma gereja. Ya, dogma, kenapa sih bisa ada dogma gereja? Dari mana datangnya dogma gereja? Dogma adalah ya sebuah benteng pengajaran karena apa? Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para teolog dengan Alkitab yang tertulis. Bukan karena tidak ada, tapi karena tidak tahu. Ya, saudara ya. Dogma adalah benteng pengajaran karena pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para teolog Alkitab. Ya, yang tertulis bukan karena tidak ada, tapi karena tidak tahu. Apakah Yesus adalah Allah? Mereka ngejar-ngejar mengutamakan Yesus adalah Allah. Padahal pemahamannya orang Yahudi, Mesias itu harus darah dan daging tadi, Ramban. Lalu orang Kristennya maksa Mesiasnya kudu Allah. Blank. Padahal Alkitab dengan jelas ngomong apa, saudara? Nah, kita save dulu ya. Waduh, ini penting ini, saudara ya. Dua Yohanes 1 ayat 7. Banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Benar nggak? Sekarang kita baca kembali Ramban. Yesus manusia. Ya. Sekarang kita baca lagi punyanya Ramban. Yang kuning. Nahmanides ya berargumentasi ya bahwa di dalam Alkitab, di dalam menurut para nabi, Mesias itu adalah manusia, person of flesh and blood, bukan not as divine, bukan Allah. Ya, saudara ya. Oke, bukan Allahnya ini, Anda jangan perdebatkan yang bukan Allahnya. Yang penting manusianya ini loh, bahwa Mesias ini adalah manusia. Ya, saya percaya Mesias adalah Allah sendiri, ya. Tetapi ia harus datang sebagai manusia. Lah ini kan diperdebatkan nih kan, jadi ruwet kan. Yang penting itu ini, saudara, yang paling penting. Oh, Mesias itu harus datang dalam rupa manusia. Kan sama kan, lalu gerejanya maunya ngarangnya harus Allah dan melupakan ini. Ya, bahkan Yohanes juga bilang ya, bukan manusia beneran, itu manusia-manusiaan. Tambah kacau lagi, saudara. Itu loh, ya. Itulah dogma. Kamu tidak bisa, Alkitab kan sudah jelas, Mesias itu harus manusia. Harus manusia. Lalu kenapa saya menyembah manusia? Emang kenapa masalahnya? Yesus saja tidak menolak disembah kok. Kan begitu, saudara. Yesusnya saja tidak menolak disembah. Kenapa jadi kamu yang rese? Itu loh. Jadi kamu jangan nambah-nambahi isi Alkitab dijadikan dogma, lalu kamu ngerasa pinter padahal kamu nggak sekolah. Nah, kebanyakan yang nambah-nambah ini orang nggak sekolah. Ya, kayak Sofiatul, bom-bom, yang sekolahnya nggak jelas semua, saudara. Ditambah-tambahi kacau jadinya. Samuel, siapa lagi itu ya, grupnya Malikil. Yang sekolahnya nggak jelas, lalu kamu akhirnya buat bahan ribut, buat saling caci maki, buat saling lapor ke polisi. Ya, si Henry Tan. Sekolahnya nggak, Henry Tan itu muridnya Yosua Tewu. Yosua Tewu itu gurunya Gilbert. Kacau ya. Kacau kan? Sekarang Anda lihat kualitas orang-orang ini kacau sekali, saudara. Ya, nah itulah, saudara ya.
Ayo mulai kamu sekarang fokus dengan ajaran cinta dari Tuhan Yesus. Ya, bukan dengan saling menyerang. Anda berdebat teologis bukan buat kamu menjatuhkan orang, tapi untuk menggali pemahaman. Seperti saya belajar sekarang, saya jelaskan kepada Anda satu-satu untuk menggali pemahaman. Kan clear semua kan? Semua pertanyaan Donditan ini jelas semua. Dari dia mau pakai orang Yahudi, kita ikutin pakai perspektifnya orang Yahudi. Inilah perspektifnya orang Yahudi. Ya, ada berapa versi Mesias dan semua itu digenapi oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Anda mau lihat Mesias yang mana? Semua sudah digenapi semua. Haleluya, luar biasa, pas ya.